Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Widya Pratama dari kelompok 5 akan memaparkan hasil observasi saya terkait pemahaman peserta didik di SMA 4 Pariaman. Berdasarkan hasil observasi di SMA N4 Pariaman, siswa-siswa dalam lingkup ruang kelas terdiri atas keberagaman budaya dan juga perbedaan kultur. Siswa di SMA 4 Pariaman dominan siswa yang beragama Islam, siswa dengan etnik yang beragam yakni Minang dan juga Jawa. Sebagian besar siswa memiliki etnik Minang karena penggunaan bahasa mereka pakai di sekolah sehingga budaya Minang masih kuat terasa di lingkungan sekolah. Hal lain yang terus mereka biasakan yaitu membaca doa sebelum belajar, tidak membedakan sikap kepada teman yang memiliki perbedaan etnik dan kebudayaan, berteman dengan orang lain dari berbagai daerah, menghargai perbedaan kepercayaan, dan kenyamanan saat bekerja sama dengan teman yang berbeda kebudayaan. Ini adalah salah satu gambaran saat kami pengerjaan proyek P5 dengan materi polutan dalam pembuatan Eco Paving Block. Status sosial SMA 4 Pariaman. Sebelumnya dapat kita ketahui manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai rezeki berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan juga penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas ataupun sekolah. Peserta didik dengan berbagai variasi status ekonomi dan juga sosial menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri terkadang menjumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara berkelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak dan tidak diskriminatif terhadap siswa. Berdasarkan hasil observasi di SMA 4 Pariaman, siswa umumnya menggunakan kendaraan ke sekolah. Kendaraan tersebut berupa angkutan umum dan motor. Di sisi lain, ada pula siswa yang diantarkan oleh orang tuanya dan juga berjalan kaki. Selanjutnya, siswa terlihat sangat menghargai perbedaan status sosial. Tidak ada peristiwa diskriminasi yang kami temui. Siswa tampak rukun dan damai antara satu siswa dengan siswa lainnya. Dan juga di dalam kelas, siswa juga berinteraksi dengan baik, saling berdiskusi, saling menebar senyum, dan adanya suasana humoris. Ketika jam istirahat tiba, rata-rata siswa jajan ke kantin. Walaupun sebagian ada yang membawa bekal dari rumah. Berdasarkan informasi yang diperoleh siswa yang membawa bekal ke sekolah, umumnya mereka memang lebih menyukai masakan orang tuanya daripada membeli makanan di kantin. Minat belajar peserta didik memegang peran yang sangat penting sehingga perlu terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki peserta didik. Namun, dapat diketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi, ada yang sedang, dan bahkan rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, dapat dilihat dari indikator minat belajar itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 4 Pariaman, umumnya peserta didik bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Mereka tampak fokus dan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi di jam rawan. Siswa mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, sebagian besar peserta didik suka duduk di belakang jauh dari pantauan guru. Hal ini sepertinya bertujuan agar mereka tidak terlihat dominan. Semangat peserta didik di SMA Negeri 4 Pariaman, khususnya kelas 10-1, tidak dipengaruhi oleh guru yang disukai. Jadi, guru yang disenangi maupun tidak disenangi tidak akan mempengaruhi semangat mereka. Anak di zaman modern atau generasi Z, peserta didik sebagian besar sangat antusias mengikuti pembelajaran yang berbasis IT, seperti menggunakan video animasi. Gaya belajar peserta didik adalah kecenderungan spesifik peserta didik dalam menangkap atau menyerap informasi serta materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sebagaimana diketahui, dalam kegiatan pembelajaran, para peserta didik menyerap informasi dan pengetahuan melalui panca indera mereka. Guru dapat menggabungkan gaya belajar di dalam kelas dengan mengidentifikasi gaya belajar dari masing-masing siswa.
Dengan observasi yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 4 Pariaman, metode penyebaran angket, dapat kami simpulkan gaya belajar peserta didik SMA Negeri 4 Pariaman dominan kinestetik. Hal ini dapat terlihat pada saat mereka belajar lebih suka melakukan sesuatu, lebih produktif jika belajar bersama kelompok, serta mereka merasa nyaman jika diminta mencontohkan atau memperagakan di depan kelas. Berikut kami paparkan angket yang kami gunakan.